Tiba-tiba ada telepon dari pihak kepolisian. Jadi tepat jam sekitar saya berdoa, berarti kan 24 jam. Ya, ini ada telepon dari polisian. Kalau sepeda motornya ketemu. Enggak, nyantol. Oh, masih nyantol? Nyantol langsung tak kipaske, pakai tangan ke belakang gitu, dia gigit punggungku. Nyapit punggungku. Tapi kok sekitar jam 8 tuh kayak aku tuh dibimbing Roh Kudus. Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini syuting pertama kali di rumah saya sendiri. Ini baru pertama kali. Kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol bareng Mbak Widya. Mbak Widya ini temen ketemunya di CAP ya Mbak, CAP di Sendangguo. Jadi kita temu di CAP selama 3 bulan, jadi cukup lama prosesnya. Dan CAP itu kan kalau di tempat kita itu kan seminggu 3 kali, 2 kali 3 kali lah. Jadi sering banget ketemu dan intens ya. Jadinya baru sempat ngajak ngobrol sekarang. Padahal sebenarnya kalau di sana juga ngobrolnya lumayan berapa kali ya Mbak. Yeah. Cuman baru on cam baru kali ini. Mbak Widya ini bakal cerita tentang ada banyak ceritanya sebenarnya. Ceritanya banyak sekali, tapi nanti biar ngalir aja lah ya Mbak. Gampang pokoknya. Yang pertama ini mau cerita tentang mujizat besar pertama kali ya Mbak. Ya. Boleh diceritain Mbak? Jadi sekitar tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2004 lah ya. 2004-2003 lah. Jadi saya dulu kan waktu masih pacaran dengan suami. Kebetulan kosnya kan di Senjoyo. Namanya pacaran tuh kan walaupun deket diantar ya. Kebetulan waktu itu saya shift malam. Kalau shift malam kan berangkatnya jam 8:30. Biasanya sampai pagi. Dia datang jam 8. Waktu itu memang bawa kendaraan agak ya dibilang bagus enggak begitulah ya. Iya. Lumayan masih bisa dipakai intinya gitu. Kebetulan agak rusak itu apa rantainya apa gimana gitu. Rantai motor. Lah waktu itu diperbaiki. Setelah diperbaiki kan tangannya kotor. Kena apa itu? Oli. Ya, oli. Kebetulan di kos itu kan keran depannya rusak. Yeah. Kemudian enggak persilahkan untuk di dapur. Nah, di dapur kan jaraknya sekitar mungkin 20 meteran lah ya. 20 meter. 20 meter kan panjang kos-kosannya itu. Lah, namanya ditinggal sebentar kita nggak berpikir macam-macam ya. Lah setelah mau berangkat jaga malam itu tahu-tahu dia mau keluar ambil motor tuh sudah nggak ada motornya. Apa kuncinya ketinggalan? Enggak, kuncinya dibawa dia. Kunci dibawa. Habis itu langsung kita panik juga toh. Udah saya buru-buru waktunya udah mepet. Dianya juga nggak bisa pulang toh. Akhirnya udah saya tak suruh pakai kendaraan saya untuk dia nganter saya dan pulang. Tapi sebelumnya sempat saya bilang gini, kebetulan kan suamiku masih berbeda kepercayaan. Ya. Belum masuk Kristen intinya gitu. Kemudian saya bilang gini, oke, ini kamu tak ajak berdoa dengan bapakku. Tak perkenalkan dengan PD-nya. Pokoknya nanti kalau kamu percaya dengan bapakku semuanya akan dilancarkan. Dah. Waktu tak ajak berdoa, pakai tanda salib juga gitu. Kemudian intinya pokoknya Tuhan kalau memang barang ini masih menjadi milikku, milik kami, saya percaya Tuhan akan kembalikan. Waktu itu tuh doanya sekitar jam mepet ya, sekitar jam 9 kurang 1/4 lah intinya. Karena kan mau berangkat. Udah mau berangkat. Setelah itu kita pisah toh karena saya harus jaga malam. Paginya itu dia telepon, saya udah pulang dari kerja. Pokoknya nanti sore kalau enggak ada kegiatan karena saya udah libur. Libur dari kerja. Biasanya kalau shift kan shift malam 3 hari nanti langsung libur. Dia cerita nanti malam baru keluarga pengen bertemu. Kebetulan kan saya memang belum pernah bertemu dengan keluarga. Karena ada momen itu akhirnya mau nggak mau kita mengadakan pertemuan kecil-kecilan waktu kita diajak ke McD waktu itu. Karena sama anak-anak kebetulan kan yang mau ketemu dari kakak. Ceritanya gitu. Lah waktu ngobrol-ngobrol
Ya mau kenal dengan saya intinya biarnya keluarga Hmm. kenapa kok dia kan mungkin cerita aku bawa motorku hilang kan tanya kemana kamu kok sampai motor hilang mungkin gitu. Nah setelah itu waktu sudah mulai tutup biasanya kalau Citraland tutup sekitar jam berapa? Masih Ya jam jam 9 9. Nah itu mau tutup itu tiba-tiba ada telepon dari pihak kepolisian. di telepon. Jadi tepat jam sekitar saya berdoa, berarti kan 24 jam itu. Di telepon itu sempat kaget. Suamiku sempat kaget itu. Ya ini ada telepon dari polisian. Kalau sepeda motornya ketemu. Wah, puji Tuhan. Iya, itu masih utuh, dia itu diparkir di Barito. Langsung itu habis itu udah, yuk sekarang tak ajak langsung ke kepolisian. Langsung setelah itu saya datang ke sana, langsung dikasih tahu sama bapak polisi kalau motornya tuh diparkir, ya kurang tahu padahal nek dicek ya juga rusak, masih bisa dipakai utuh. Cuma diparkir gitu aja. Kemudian setelah itu saya ngajak suami, tapi kan waktu itu belum suami ya. Calon. Iya. Saya ajak berdoa di depan sepeda motor itu. Bersyukur. Iya, bersyukur pokoknya. Terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dan menguatkan ya suamiku kalau memang Tuhan tuh benar-benar ada untuk kita. Saya bilang gitu. Terus sejak itu baru suami mulai masuk ke Katolik itu apa? Jadi gini, karena aku tuh kalau malam minggu gitu kalau diajak pacaran biasanya kadang nggak mau. Jadi tak ajak gereja Sabtu tuh. Oh, pacaran di gereja. Tak ajak gereja gitu. Lah kebetulan saya naik gereja di katedral. Namanya masih muda kan sukanya yang pindah-pindah. Padahal harusnya ya di Sendangkuo, tapi saya ke gerejanya katedral waktu itu. Itu awal-awal kalau diajak gereja itu ya nggak mau denger ke. Awal nganter di parkir, habis itu mau ke gereja. Kalau pas homili Romo tuh dia tidur. Tapi memang apa kejadian itu buat suaminya Mbak Widya benar-benar makin percaya atau? Iya. Setelah itu ya itu mujizat pertama. Kemudian waktu kebetulan saya itu jaga siang apa gimana, dia jemput. Kan saya tuh dapat jatah beras. Kalau belum nikah kan dapat jatah beras. Tapi karena harus bawaan barang banyak, akhirnya dia bawa roda 4. Nah, bawa roda 4 itu dia harus lewat di depan kantorku, tapi kan gang itu tuh sempit-sempit. Jadi hanya pas di mobil. Sak mobil. Wah. Dia bingung. Dia kebingungan. Waktu itu jam sekitar jam 1, jam 2 itu kan sepi, nggak ada orang, jam istirahat toh. Dia bingung, dia nggak tahu berdoanya apa. Dia buat tanda salib dan berdoa. Tahu nggak? Setelah kata suamiku loh itu cerita. Setelah 5 menit itu ada orang tahu-tahu tiba-tiba datang buka portal. Akhirnya suami bisa jemput. Pertama kali dia berdoa dengan buat tanda salib. Itu belum baptis itu. Belum baptis. Nah, akhirnya dia menguatkan dan baptis itu. Sejak itu. Itu banget sih. Jadi baptis dan menikah. Jadi menikah posisi sudah baptis dulu. Ya mungkin kejadian ya. Apa kejadian? Ya nek dipikir sebenarnya mujizat ya. Kedua. Karena tanpa campur tangan Tuhan itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Gitu. Jadi kejadiannya itu waktu mau Desember. Mau Natal itu. Mau Natal biasanya kan kita itu biasa ritual mudik ya. Mudiknya pas Natal. Kan berasa ikut mudik gitu loh. Saya ingat waktu itu tanggal 23. Oh, kacek 2 hari ya? Tanggal 23 kebetulan kan suami biasanya liburnya mepet. Karena mintanya tuh setelah Natal baru libur agak lama gitu loh, dimepet gitu. Nah waktu itu tuh pagi-pagi suami tuh bingung. Dikirain tuh dompetnya saya ambil. Padahal saya tuh jujur selama menikah enggak pernah namanya nyentuh. Kalau misalnya saya butuh kurang minta, tapi saya suruh ngambil enggak mau, tak ambilkan dompetnya tapi tak kasihkan, enggak pernah buka. Jujur saya enggak berani buka punya suami. Waktu itu bingung, loh
Ndak di kamu mah. Lah bingung tuh semua. Padahal waktu itu mau ke kantor. Jamnya udah mepet. Habis itu cari-cari sebenarnya tuh kan banyak surat di situ. Ada STNK macem-macem lah ya, penting, KTP, ATM. Padahal itu juga mau gajian tuh waktu tanggal 23, biasanya tanggal 25, 26 kan gajian. Bingung. Akhirnya udah dicariin kemana ndak ada. Akhirnya kita lapor ke polisi. Lapor ke polisi? Lapor ke polisi dan ndak kadang geli. Uangnya itu tinggal 50.000 yang di saku dan harus bayar. Karena bayar katanya suratnya banyak yang hilang dan mungkin nggak tahu lah untuk administrasi banyak karena surat ini ngurus ini nih. Ya udahlah. Bayar tuh ya sesuai 50.000 Pak. Itu 50 itu bisa dikasihkan. Saya pulang dengan suami ndak ada uang dah. Blast, bener-bener blast. Langsung iya ndak ada, udah kan di ATM semua otomatis. Langsung bingung. Ini ATM tak blokir semua, aku nggak bisa ngeluarke. Akhirnya yang diblokir yang gajian, yang satu yang gajian ndak diblokir, yang satu diblokir. Karena kan nanti kalau diblokir semua nggak bisa gajian toh. Udah akhirnya kita pulang. Saya juga izin nggak jadi ke kantor, suami juga nggak jadi kantor karena harus ngurus surat macam-macam toh. Itu banyak, padahal juga mau mudik gitu. Wes dah bingung, diblokir karena yang satu kan memang tuh gajian tanggal 25, 26 itu biasanya gajian nggak diblokir ATM-nya. Kemudian kita pulang, setelah sampai rumah kita udah nggak usah kerja mah gitu. Aku nggak izin sama bosnya. Aku bilang, "Loh kok sampai hilang gini-gini?" Ya biasalah bosnya. Udah kebetulan bosnya kan baik ya. Udah langsung suami itu sebenarnya mau izin, nggak taunya di tengah-tengah tuh dibel dari kantor harus meeting. Waduh. Karena akhir bulan biasanya ada meeting lah ya, closingan gitu. Setelah itu udah mah aku tak berangkat aja. Ya udah nanti kalau ada apa-apa coba mama call. Ya, wes. Oke. Hari itu ndak ada kejadian. Udah biasa saja. Kayaknya kepasnya itu kejadiannya itu tahunnya hari Jumat ya itu. Lah Sabtunya kan kebetulan saya emang libur. Nah, suami berangkat kantor. Udah gini aja kita urusin dulu, nanti kita pending untuk mudiknya. Saya bilang gitu. Yuk kita berdoa, saya bilang gitu. Berdoa kalau memang Tuhan izinkan uang itu akan kembali ya udah. Kalau paling enggak lah surat-suratnya karena kan penting itu ngurus surat-suratnya tuh terutama KTP lah itu tanpa identitas toh, enggak ada identitas plus loh itu. Nah, kebetulan KTP ku juga di bawah. Yang ada cuma SIM-ku dok. Nah, kemudian udah saya berdoa minta petunjuk sama Tuhan. Setelah itu suami berangkat kantor toh, aku kan libur Sabtu libur udah beres-beres rumah gitu, udah biasa seperti biasanya. Nah, malamnya itu kita tidur di tengah-tengah sekitar jam berapa ya? Jam 2 malam itu saya tuh ngimpi. Dalam mimpinya itu kayak dibilangin lah, kamu tahu enggak yang ngambil dompetmu? Itu jelas banget, yang ngambil dompetmu. Itu menunjukkan Mbak E. Dan dalam mimpi itu saya menolak. Tidak, itu sudah tak anggap kayak anakku sendiri. Aku bilang gitu. Aku tuh pokoknya kalau membelikan anakku, dia juga tak beliin gitu. Tapi di situ tuh, ingat enggak kamu? Itu loh barangmu. Dalam mimpi itu kayaknya tuh ditunjukin kalau cincin nikah tuh diambil. Tapi sebenarnya enggak, tapi dalam mimpi itu kayak ditunjuk itu loh, cincin nikah itu diambil. Oh iya ya, tapi setelah aku bangun enggak sih. Habis itu aku bangun jam 2, aku bangun kaget kok jam 2, kok aneh gitu loh mimpinya. Habis itu aku berdoa ke Tuhan, ada apa ini? Mohon petunjuknya gitu udah. Setelah bangun jam 5 lah ya, habis itu tidur lagi dan jam 5 bangun ya aku tak pikir itu sebatas cuma bunga tidur, ngimpi, ndak tak hiraukan gitu. Tapi kok sekitar jam 8 tuh kayak aku tuh dibimbing Roh Kudus. Aku tuh harus lihat ke kamar Mbak E gitu loh. Ada dorongan. Dorongan kuat ke situ. Tak pikir jangan karena aku tuh nggak biasa. Kalau bukan nggak enak itu kan bukan walaupun memang rumahku tapi itu kan bukan privasi. Privasi tuh privasinya Mbak E gitu loh. Tak beranikan.
Enggak, udah. Waktu itu akhirnya aku nyuruh Mbak E untuk beli sesuatu yang jauh dengan anakku yang bontot. Oh, disuruh. Pergi biar aku bisa ngecek itu. Bener, waktu aku masuk kamar, tak cek semua itu. Lah itu, Ketemu dompetnya. ya dompetnya enggak ketemu, tapi barang-barangku ternyata semua yang enggak ada selama ini tuh di situ semua. Waduh. Habis itu aku udah telepon suami, dan suami, "Mah, aku nggak bisa pulang Gasik, nanti sore aja." Ya itu setelah di sidang akhirnya dia mengaku dan dompetnya dibuang. Aduh. Puji Tuhan tuh walaupun uangnya juga udah habis lah ya, nggak tahu dia buat belanja apa, tapi paling enggak tuh surat-surat itu loh. Surat-surat tuh masih ada semua. Jadi waktu dibuang di perumahan itu tuh ditutupin tanah itu untung nggak diambil loh. ATM juga masih utuh, dia nggak ya mungkin Roh Kudus bekerja ya, itu kalau ATM habis aku nggak bisa pulang. Bener, aku nggak bisa. Akhirnya aku masih bisa mudik itu. Masih bisa mudik. Akhirnya jadi tanggal 24 itu kita mudik sekalian belanja. Biasanya kan kalau mau mudik tuh ya, Natal tuh lah itu toh. Akhirnya mepet itu, kita belanja dulu langsung pulang. Waktu itu belum ada tol. Jadi ke Solonya itu masih macet-macet. Gitu. Duh. Itu ditunjukkan sama Roh Kudus. Iya, benar. Ya memang kalau kita kadang kita seringkali mengabaikan. Jadi kita udah feeling yang kuat. Bener ini dari Tuhan, ini dari Roh Kudus. Cuman kita seringkali mengabaikan karena kita melekat sama manusia, kedagingan. Maksudnya ya masih pakai pikiran manusia. Betul. Lah begitu mungkin Mbak Widya, ya wes aku tak putuskan untuk mengikuti Roh Kudus, ketemu dan solusinya ternyata benar-benar loh segampang iki kok kita wes ngurus angel-angel dan sebagainya, kita nggak kepikiran kantor polisi juga, padahal kan sebenarnya mimpi tok itu langsung ketemu. Wah, instan semua ini Mbak. Harusnya pertama tuh libatkan Tuhan dulu ya. Iya, harus jangan manusia itu kan betul. Manusia dulu baru libatkan Tuhan. Bener. Saya lapor ke polisi dulu, kehilangan duit. Jadi kalau kita kena masalah, intinya kita kena masalah itu larinya pertama kali harusnya ke Tuhan. Apapun masalahnya tuh Mbak. Cuman sering kali kita lupa. Saya pribadi kalau apa-apa itu sering lupa. Jadi kalau masalah ya di sini diingatkan melalui sharingnya Mbak Widya ini, kita diingatkan bahwa kalau kena masalah, apapun masalahnya, sekecil apapun masalahnya, bilang ke Tuhan dulu. Sharing ke Tuhan dulu. Tanya ke Tuhan dulu. Betul. Siapa tahu kamu langsung dikasih solusi instan kayak Mbak Widya ini berapa kali kan solusinya instan terus. Jadi gini, nggak bisa berjalan sih bisa, cuma nggak bisa berdiri atau aktivitas lebih dari 5 menit. Oh, jadi kalau duduk. Berdiri lama gitu susah ya? Jalan juga sakit. Gitu. Sakit, nyeri kuat dan nggak bisa diminumi obat pun nggak bisa menolong gitu loh. Painkiller nggak membantu? Nggak bisa. Karena ngurusi anak sendiri dan habis melahirkan toh, itu anak balita 2 masih gendong, berarti 3 ya, balita 3 itu kan otomatis mungkin banyak tekanan toh. Tekanan ke yang dulu enggak pernah dirasakan, baru tak rasakan, sempat jatuh juga waktu itu karena mungkin aku gendong sing kecil apa gimana. Pas posisi mengurus anak sendiri, suami belum pulang, kayaknya gitu. Lah habis itu tuh nyerinya hebat dan diminum obat nggak bisa, dikonsulkan dokter itu udah di MRI. Jalan satu-satunya harus operasi. Sedangkan suami nggak mungkin karena masih ada anak di rumah. Otomatis kan harus bed rest total atau paling enggak. Lama lah nanti anak-anak yang ngurusi siapa. Ya udah, karena memang suami melarang, ya enggak operasi, cuma karena nyeri hebat akhirnya sama suami dibelikan obat waktu itu tuh. Memang minumnya hampir 3 bulan itu bisa berarti cuma 1 tahun. Setelah 1 tahun kambuh lagi. Nah waktu itu saya berpikir, aduh kalau beli obat terus saya juga berpikir itu kan enggak ditanggung ya. Kita mengeluarkan
uang sendiri, aku mikir kan kebutuhannya untuk anak-anak juga banyak. Udah aku bilang Dan gini, obatnya cukup mahal. mahal sih gitu. Langsung aku bilang gini, udah ya ndak usah belikan, aku bilang gitu. Lah waktu itu malam-malam tuh biasanya ndak kambuh, itu tuh kambuh sekali. Kemudian kayak ada bisian ya, entah bisian apa perasaan tuh kayak gini, kamu kok nggak pernah minta aku. Intinya gitu loh. Aku tuh kaget. Oh, nggak pernah didoain berarti, Mbak? Selama ini tuh saya tuh mungkin dibilang orang yang manusia yang sombong. Jadi saya tuh tidak pernah berdoa untuk minta sendiri, tapi selalu mendoakan orang sekitar saya. Untuk penyakitnya sendiri Tidak pernah didoain. Mungkin lupa atau mungkin ya karena saya berpikir HNP loh. Itu kan namanya mukjizat ya. HNP jalan satu-satunya kan cuma dioperasi. Ya mikirnya cuma logis karena manusia. Iya. Nggak pernah diceritain ke Tuhan. Itu langsung waktu itu biasanya tuh kalau jam sekitar pagi, dini hari jam 2, jam 3 tuh punggung tuh sakit dan kayak orang digebuk itu loh. Badannya sakit semua, nggak bisa bangun. Rasanya. Itu tiap hari, tiap malam dan nggak bisa tidur tuh sampai hampir berapa tahun ya, lama banget sih ya. Nah, karena waktu itu ada bisian itu, malam sebelum tidur saya berdoa, Tuhan saya mohon ampun, karena terus terang selama ini tidak pernah namanya berdoa minta mukjizat untuk diri sendiri. Mungkin minta mukjizat untuk orang lain oke, untuk suami, untuk anak, tapi untuk diri sendiri tidak pernah. Saya tuh memanjatkan doa minta mukjizat. Saya mohon kesembuhan. Saya percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi engkau gitu. Habis itu tidur, saya kan tidurnya di bawah. Karena untuk matra. Posisi biar lurus. Waktu itu biasanya kalau jam 2, jam 3 itu terdengar suara masjid. Oh iya, ya, subuhan. Lah itu tuh sampai pagi saya tuh menunggu-nunggu suara itu, kok aku tuh nggak nyeri. Biasanya memang kambuhnya pas subuhan. Subuhan menjelang itu tuh sudah nggak kuat karena harus bangun dan aku duduk. Itu tuh sampai aku nggak ganti posisi, kok aku tidak dibangunkan Tuhan, nggak merasakan apa-apa. Tak tunggu-tunggu. Aku bangun, langsung aku berdoa, ya mengucap syukurlah, puji Tuhan kok aku tidak nyeri Tuhan. Aku berpikir masih bener ndak ini? Gitu. Dari itu sampai sekarang nggak pernah. Sama sekali. Ya paling kalau kecapean lumrah ya, karena tambah usia gitu loh. Itu kan kejadian udah ada 3 tahunan itu. Itu benar-benar maksudnya mukjizatnya benar-benar instan loh, Mbak. Nah, iya itu. Kayak Mbak Widya ini 2 kali mukjizat ini 2 kali instan semua, 24 jam. Yang satunya kurang dari 24 jam itu nih. Iya. Mau berdoa malamnya, jam kok 2 tahu-tahu langsung subuh langsung sudah sembuh. Iya. Ya itu kadang memang kalau kita sadari itu kita tuh kadang mendoakan orang, tapi lupa permasalahan kita sendiri. Jadi mungkin buat teman-teman yang lihat ini, masalah kita sendiri kita doakan. Jangan lupa kita doakan juga. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan beri solusi buat kita. Tuh, ya. Amin. Puji Tuhan, Mbak. Bisa sembuh. Itu cepat banget loh hitungannya, Mbak. Iya sih. Kalau dipikir kadang tuh nggak mungkin lah ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Itu benar-benar mujizat dia, mujizat. Kalau menurutku itu besar sih karena itu sakit. Memang sakit. Saya juga kecetet itu. Mungkin saya juga nggak pernah tak doain. Nanti tak doain deh Bang mulai itu. Mesti aku kalau kecetet ini ya, mesti ada orang yang mijet lah. Yang terapi saya mesti ingatnya itu. Tapi sebenarnya kok kita itu toh kalau sakit kok ingatnya sama dokternya. Padahal tabibnya ada ya. Padahal kita nggak ingat ke Tuhan. Mbak Wit tadi kan ingatnya ke rumah sakit, ibu operasi, obat yang mahal itu. Ingatnya itu tapi lupa ingat ke Tuhan lah. Harusnya kita ingat ke Tuhan. Ada tabib toh itu. Tapi Pak Ajaib Tuhan sendiri. Ceritakan Mbak ini. Tadi sempat dikasih teaser sedikit tentang ada kejadian yang agak di luar nalar ya kalau nggak salah. Betul. Ya mungkin bisa diceritain Mbak. Tadi cerita tentang kalajengking kalau nggak salah ya. Iya. Gimana itu Mbak ceritanya? Jadi gini, waktu itu kan saya habis pindah rumah baru. Maksudnya pindah rumah, bangun tempat baru gitu loh. Ya berpikirnya mungkin banyak
barang-barang yang belum dibenahi gitu loh. Kebetulan memang teras garasi itu masih banyak tumpukan kayu-kayu jati. Karena kayu lama ya? enggak, kayu yang sudah dipotongi mau buat papan, tapi masih sisa gitu loh, belum kepakai. Kayu sisa ya? Kayu sisa. Karena memang kita kan bangunnya full. Jadi nggak ada tempat untuk gudang atau tempat untuk nyimpen. Sementara itu ditaruhkan di garasi. Kita berpikirnya mungkin karena dari kayu itu. Tapi kok aneh, karena dalam waktu 1 bulan tuh 2 kali. 2 kali kejadian? 2 kali kejadian di hari yang sama, di jam yang sama. Harinya hari apa? Harinya itu setiap Sabtu pagi jam 1 dini hari. Oh, Sabtu jam 1 dini hari? Sekitar jam 12 sampai jam 1 sekitar situlah. Gimana Mbak? Jadi gini, setiap tidur kan saya tuh biasa di bawah. Karena ada HNP itu. Kayak tadi itu. Lah, karena sering tidur di bawah, suami itu kasihan. Udah mah tak temenin tidur di bawah. Jadi anak-anak tidur di atas, aku tidur di bawah sama suami. Tiba-tiba kayak ada gigitan apa ya? Semut tuh? Enggak kerasa. Lebih sakit lagi. Kayak dientup tawon? Ya, mirip tawon kayak gitu. Kayak disengat ya, kayak disengat lebah itu, tapi di dada. Di dada. Lah waktu itu kan aku kaget. Otomatis aku bangun, aku bingung. Ada apa ini gitu. Setelah karena refleks ya itu akhirnya aku buka baju. Itu ternyata ada kalajengking sebesar 2 jari ini loh. Besarnya 2 jari. Oh, lebarnya 2 jari, panjangnya mungkin sekitar 12 sentinan. Gini. Ya, besar loh. Besar. Hitam. Kurang tahu ya, coklat keitaman lah. Coklat keitaman. Setelah aku lepas, aku kan histeris, nangis. Aku kalajengking kelepas juga gitu? Enggak, nyantol. Oh, masih nyantol? Nyantol, langsung tak kipaske pakai tangan ke belakang gitu, dia gigit punggungku. Nyapit punggungku, tapi langsung sama suami kan, biasanya kita naik tidur kan matiin lampu. Iya. Lalu itu dinyalain, pertama saya teriak-teriak, suami nggak tahu. Refleksku aku langsung buka baju gitu, aku nggak mudeng itu apa kok. Sengatannya kalau lebah kan nggak mungkin malam-malam, langsung nggak mungkin di dada gitu toh. Setelah itu sama suami dinyalain lampunya, suami juga teriak, langsung itu pakai bajuku dikipas-kipas langsung lepas. Kemudian sama suami kan pikirin malam-malam ini mau dibunuh ndak gitu toh. Bingung. Akhirnya sama suami, piye mah tak matiin gitu. Dia ambil sandal, dimatiin, tapi ya dalam nama Tuhan Yesus berdoa dulu intinya. Dalam nama Tuhan Yesus gitu langsung diceples, kemudian diambil, dibakar sih. Dibakar sama dia, dibakar dah. Tapi dari awal kejadian itu kan otomatis aku trauma. Aku sendiri tuh takut dengan hewan-hewan seperti itu gitu loh. Kayak kalau serangga-serangga itu memang bener gila, takut. Langsung aku berpikir gini, di tempatku itu kan memang tidak banyak barang. Dan kamar sendiri itu cuma ada 2 tempat bed sama lemari. Dah itu aja. Nggak ada lainnya. Memang di kamar tuh ada kamar mandi, tapi kamar mandi kan kering. Nggak basah gitu loh. Jadi kalau mungkin ada genangan air, oke lah. Lah kamar mandi ini nggak ada apa-apa, kering bener-bener kering. Masuk dari mana? Gitu. Lah masuk dari mana gitu mikirnya kan, kalau ada mungkin barang-barang yang wes kita mikirnya mungkin dari kayu itu. Nah, udah itu suami aku nggak bisa tidur tuh sampai pagi hari. Suami juga pusing. Dah akhirnya pagi-pagi itu subuh-subuh itu telepon tukang suruh beresin kayunya. Yang di gudang itu ya? Di garasi bukan di garasi. Akhirnya dipindah di samping rumah, tapi itu kan bukan tanah kita, maksudnya tanah titip intinya gitu. Dah berselang itu 2 minggu berikutnya. Oh, 2 minggu berikut. Kejadian lagi. Itu pas setelahnya paginya nggak bekas, nggak nyari, nggak bekas. Kalau orang kena sengatan apa? Kalau jengking harusnya kan bengkak ya. Biasanya itu bengkak langsung toh itu enggak. Enggak ada tandanya bless. Aku mikirnya nek gigit nyamuk ada gatelnya, itu enggak. Enggak ada bekasnya, enggak ada gatel. Ya waktu dia gigit sakit itu, habis itu enggak. Tuh. Nah, habis itu udah aku ya
pikirannya biasa aja lah gitu. Setelah kedua minggu lagi kan udah nggak berani tidur di bawah. Takut toh. Iya. Nanti kalau ada yang udah tak betah-betahin tidur di atas. Lah tidur di atas itu malam-malam tuh aku kedinginan. Kedinginan, aku matiin AC, aku ambil selimut. Kebetulan selimutnya tuh jatuh ke bawah. Perasaanku udah nggak enak. Tapi sebelum aku make itu sudah tak kipatke, tapi nggak tak nyalain lampu nih kan aku naik malam biasanya matiin lampu. Tak pikir namanya udah dikipat-kipatin nggak mungkin lah. Perasaan aku udah nggak enak itu. Lah udah tidur tenang-tenangnya lagi. Digigit lagi, posisinya juga di depan. Di depan, disengat lagi. Terus? Langsung aku teriak. Yang kedua itu aku udah tahu, waduh ini gigitan sama. Aku langsung teriak, ayah, aku gigit kalajengking. Langsung lampunya dinyalain, aku buka baju, yaitu dada, langsung naik itu dada, langsung tak kipaske, kena perut. Dia jatuh itu nancep sengat ini? Enggak nancep, tapi dia nyengkrem. Dia nyengkrem. Jadi waktu tak kipatnya tuh dia masih nyowel perutku, itu gini. Tuh. Enggak mau lepas gitu loh. Nyowel gini. Nyapit enggak mau lepas. Lah gitu. Mungkin mau apa ya? Mau nyengat apa ya enggak mudeng, tapi dia sempat belum sempat dia udah gitu. Langsung sama suami diambil langsung dibakar lagi itu. Wah. Terus ada kejadian apa setelah itu? Setelah itu berapa ya, sekitar 2, ya masih dalam waktu yang sama lah. Berapa bulan ya? Sekitar mungkin 2 bulanan kali. Habis itu 2 bulan itu biasanya kalau dibangun ke sekitar jam 1, jam 2 tuh aku tak bawa doa. Biasanya Tuhan tuh ngasih pesan apa gitu loh. Gitu. Nah waktu itu tuh aku nggak tahu kok aku dibangunkan jam 2-an lebih, mungkin sekitar 2:30. Dah. Aku tuh doa, habis doa aku tuh duduk, aku mau ngapain ya, aku bingung. Kemudian kebetulan kan kita tuh satu bed itu isinya 3. Suami, aku sama anak yang bontot. Kebetulan yang bontot kan belum mau dipisah kamar, dia masih ikut satu bed. Dah. Kok perasaanku nggak enak, aku tuh meluk suami. Meluk suami, tak peluk aja. Waktu tuh tak liatin di atas tuh, kebetulan kan memang aku minus ya, tapi nek tidur kan nggak pakai kacamata. Itu apa ya? Jadi kak melayang tuh sebesar bola kasti. Wah, cuma kalau tak liatin gitu hilang. Kan aku nggak indigo, jadi nggak mudeng apa itu. Wes aku diem aja. Tak liatin, tapi lewat ekor mata itu loh. Kok jalan terus. Dah, aku dalam hati cuma Tuhan Yesus, Tuhan. Aku cuma gitu aja di dalam hati cuma bilang Tuhan Yesus gitu. Dah gitu, aku mikir ini nanti kalau sudah mentok ke tembok, dia mau apa? Aku bilang gitu. Dah. Aku liatin terus. Setelah mentok tembok itu dia turun. Turun. Jarak 1 meter. Dari aku tuh langsung mengecil, hilang. Nyala gitu ya. Warnanya kayak oren kekuningan. Cuma kan enggak begitu jelas. Kayak bara api gitu. Enggak ya? Enggak tahu ya aku ya, enggak begitu jelas masalahnya, kayak oren lah tapi bulat gitu loh di dalamnya. Di dalam tadi kayak di ini ada bola, di dalamnya tuh ada semacam kayak gitu warnanya. Jadi enggak sebesar gini loh. Terus hilang. Jarak 1 meter hilang. Setelah itu berapa bulan ya? Mungkin 3 bulanan, 4 bulanan suamiku sakit itu. Suamiku sakit serangan jantung itu. Kena jantung itu.
Tapi ya aku kita nggak mengait-ngaitkan lah ya. Ada itulah, cuma saya kita nggak mengait-ngaitkan. juga nggak tahu itu apa, karena saya selalu berpikir positif lah ya. Nggak pernah saya mikir itu apa, itu nggak pernah. Cuma waktu itu aku dibangunkan, oh Tuhan mesti punya pesan apa gitu. Ada something. Gitu. Iya gitu. Cuman ya kita nggak mengait-ngaitkan, karena kalau kita mengait-ngaitkan kejadian nanti jatuhnya jadi mistis. Lah makanya. Gitu. Oke. Jadi gini, setelah suamiku kena serangan jantung itu pun juga sempat kaget, karena kebetulan suamiku kan mendadak. Suamiku juga termasuk masih muda, tulang punggung keluarga, anak-anak masih kecil-kecil. Terus terang waktu itu saya juga bingung, kaget, shock lah gitu. Tuhan maksudnya apa semua ini gitu. Dan benar-benar kejadiannya tuh kayak cepet gitu loh. Cepet dan harus ini loh. Kadang tuh beradaptasi dengan situasi yang benar-benar seperti ini, yang belum ada, maksudnya belum tahu nanti persiapan apapun gitu. Saat dibawa ke rumah sakit, dan itu pun sempat aku juga bingung bawanya seperti apa, meninggalkan anak-anak di rumah sendirian, dan sampai di rumah sakit berpikirnya enggak sampai sejauh itu, enggak taunya masuk ICU, dan setelah dirawat di rumah sakit ternyata harus dirujuk lagi ke rumah sakit yang memang bisa menangani. Kebetulan suamiku kan harus dipasang ring. Setelah dilakukan tindakan pemasangan ring ternyata nggak bisa dicoba. Jalan satu-satunya harus bypass, dan itu membuat benar-benar shock. Suami juga shock, saya juga shock, suami lagi, karena mikir saya masih muda, dan terus terang itu kan operasi besar gitu loh. Apalagi Mbak Widya kan ya paham medis ya. Jadi kan tambah takut, ketar-ketir gitu, takutlah ya resikonya seperti apa gitu. Kebetulan waktu memang persiapan operasi sudah ada edukasi. Jadi nanti apalah resikonya, berhasilnya berapa persen. Suami sih takut awalnya, tapi saya bilang gini, percaya Tuhan punya rencana lain. Tuhan akan ganti jantung baru buat suamiku gitu. Ya udah, operasi berjalan lancar, puji Tuhan. Dalam waktu berapa ya? Operasi jam 11 itu, sore itu, kebetulan kalau di ICU Karyadi kan besoknya cuma sore. Sore jam 6 itu ya, sekali. Itu suami sudah siuman, aku udah lihat perkembangannya, puji Tuhan. Langsung waktu 5 hari, udah diperbolehkan pulang. Recovery sampai 1 tahun ini. Setahun itu sudah berjalan, ya kenaikan lah. Dari awal, kebetulan kemarin itu sempat ikut CAP. Ikut CAP bareng saya. Dan dari CAP itulah yang membuat semakin saya dimampukan. Semakin gimana ya, dibuka lah. Kalau kita tuh sepenuhnya harus percaya sama Tuhan. Apapun itu. Harus mengandalkan. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mungkin tanpa Tuhan pun, kadang saya tuh langsung flashback. Kalau aku tanpa bimbingannya, mampukah aku berdiri sampai detik ini? Nggak mungkin bisa melalui semuanya. Kadang tuh kalau mengingat tuh, kok ya iso melalui sampai detik seperti ini gitu lah. Waktu 1 tahun itu kan memang di eko ulang. Di Okola tuh perkembangannya ya belum maksimal. Belum maksimal, dan ada kebocoran sedikit, namanya buatan manusia pastilah ya, tidak ada yang sempurna 100%. Kayak buatan Tuhan. Setelah saya ikut CAP, ada pemenuhan Roh Kudus, bimbingan pencurahan. Itu yang mengenai itu Pak Tono. Iya Pak Tono. Pak Tono awal itu ada ayat yang nyantol. Sampai malam tuh terbawa. Aku sebenarnya juga nggak mengingat-ingat ya, tapi waktu jadi
paginya kita itu jam berapa itu pencurahan Roh Kudus tuh? Itu sing pas retus itu. Enggak, sing awal malah bukan rekoleksi awal itu malah aku kenanya. Rekoleksi awal itu kan Pak Tono bawain ayat pokoknya ada kesembuhan, mujizat terjadi, terjadi imanmu yang menyembuhkan, tulus dan pengharapan. Itu tuh yang selalu terngiang. Lah malamnya aku tidur, itu nggak tahu kok selalu ada ucapan itu terus. Terngiang sampai aku bangun jam 2 pagi. Biasa jam 2 pagi kan biasanya dikasih tahu. Lah itu dibangunkan aku kaget. Itu langsung aku berdoa, bang tangan sama suami. Ya mungkin ini jalannya Tuhan, aku nggak tahu ya. Aku berdoa, langsung pagi hari itu aku bilang sama suami, percaya sepenuhnya kalau hidup mati kita tuh di tangan Tuhan, bukan didiagnosa dari dokter. Nah itu loh, percaya kalau ayah akan baik-baik saja. Aku bilang gitu, aku berdoa berdua dengan dia, tak kuatkan. Langsung dia, iya mah percaya. Langsung kebetulan beberapa minggu gitu kan harus eko. Harus eko. Hasilnya itu masih sekitar berapa ya? 48 lah 48. Ya. 48. Dikontrol ulang 1 bulan berikutnya harus dengan treadmill, lihat hasil ekonya. Bulan berikutnya. Ya. Nah waktu itu kan aku nggak tahu kalau memang harus kontrol ulang karena kebetulan memang waktu itu ditugaskan lumayan banyak ya. Padet tuh Mbak. Padet bener. 2 kali sampai 3 kali. Lah itu aku lupa langsung ya udahlah. Kemudian waktu kita mau outing itu. Oh ya, outing yang di pelataran itu. Itu kan memang banyak pertemuan-pertemuan juga toh. Lah aku nganter suami. Setelah ikut CAP memang aku lebih banyak membaca kitab suci. Doa juga lebih dirutinkan gitu. Lah biasanya nek waktu senggang itu apapun tuh kan aku mesti pegangnya HP, mainan HP. Sekarang tuh bukan sok religi ya. Sekarang tuh kalau ada waktu senggang tuh bukanya apa? Kitab suci. Kitab suci di HP apa kitab suci? Enggak, karena aku takutnya kalau di HP itu aku nanti ke distract. Nah, godaannya lebih banyak. Jadi mending pakai yang tapi aku bawa ke rumah sakit tuh bawa kitab suci, tapi luarnya tuh tak kasih bawa majalah. Malu dong nek dilihat orang ya. Lah aku tuh baca terus semua gini. Ngapain toh mah? Nanti nek dilihatin orang gitu. Lah ngapain wong aku juga cuma bacanya dalam hati, aku mikir gitu. Dah sampai dipanggil suami. Dipanggil dokter kok suami dipanggil dokter. Dikabari dokter. Dikabari dokternya, langsung dia harus treadmill dulu toh. Kemudian dicek. Setelah itu aku masuk. Langsung dokternya bilang, "Puji Tuhan, Pak. Ini Bapak sudah bagus loh 58. Jadi dalam waktu 1 sampai 2 bulan selama aku ikut CAP loh. Itu berarti kan CAP total kan hampir 4 bulan ya, 3,5. 3,5. Berarti dalam waktu hampir 1 sampai 1,5 bulan tuh naiknya 10%. 10 lah total 10 dari 48 sampai 58. Dan itu benar dokternya juga kaget. Karena sebelum dicek itu masih 48. Setelah dengan treadmill kok naiknya sampai 58. Ya puji Tuhan sekali itu. Bagus banget. Bagus banget. Normalnya padahal 60. Itu orang normal 60. Orang normal 60. Berarti sudah hampir. Iya, sudah normal. Sudah normal hitungannya, benar. Padahal progres dari 48 ke 58 itu biasanya. Lah itu lama toh. Biasanya setahun. Ya berapa bulan lah. Paling cepat 6 bulan lah. Paling cepat 6 bulan. Ini dalam 1,5 bulan. Dalam waktu 1,5 bulan. Makanya aku ya sempat kaget gitu loh. Ya mujizat. Mujizat itu langsung dia juga lebih semangat hidup. Saya cuma bilang, kamu sudah dipakai Tuhan toh. Kalau memang Tuhan tidak mengizinkan, sudah kemarin-kemarin tidak dikasih kesempatan. Benar banget. Di kateter juga nggak bisa, dipasang ring juga nggak bisa. Ini kok angkanya naiknya. Lah ya udah sekarang harus maksudnya gini, dengan keterbatasan kita jadilah pelayan Tuhan. Maksudnya manfaat untuk orang
Iya. Itu sama maksudnya gini. Selama kita bisa melayani di apapun itu. Iya, betul. Ya. Jangan orientasi dengan kekurangan kita. Kita nggak bisa maju-maju. Iya, betul. Betul. Jadi emang kalau kita mungkin apapun ya, mungkin nggak cuman gereja ya. Kalau bisa kita melayani itu kan hitungannya nggak orientasinya bukan materi. Betul. Kalau kita bisa menolong ya, tolonglah. Karena mungkin kita sedang jadi saluran berkat dari Tuhan untuk orang yang kita tolong atau masyarakat yang kita tolong. Mungkin bisa jadi gitu kan, Mbak. Iya. Tapi ngelihat cerita-ceritanya Mbak Widya ini benar-benar Tuhan kalau sama Mbak Wid ini fast response banget. Beneran. Kadang tuh aku tuh gini, Tuhan, aku tuh jauh dari kata sempurna dan aku tuh banyak dosa. Ibarat sering melukai Tuhan lah hati Tuhan. Tapi kok Tuhan tuh tidak pernah melepaskan. Sedikit pun tidak pernah. Saat aku butuh, ya tidak mencukupi semua keinginanku, benar. Tapi dia akan selalu, saat aku butuh kegentingan tuh Tuhan selalu ada. Ya ini terbukti toh. Ceritanya tadi semua dijawab dengan cepat. Solusi langsung dikasih apa enggak? Benar-benar ya Tuhan. Tuhan tuh penuh kasih, benar-benar menyayangi. Umatnya tanpa pilih kasih loh ya. Betul sekali. Ya kapan-kapan nanti kita sharing lagi Mbak. Makasih banget sharingnya Mbak. Ini udah berapa? Setengah jam lebih gitu. Panjang banget. Gitu ngomongnya tadi kok cuman aku nggak bisa sharing. Nggak bisa ngomong. Ini lebih nih. 40 menit nyampe ini Mbak. Ya udah makasih waktunya Mbak. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Komen-komen kalau kamu kenal sama Mbak Widya. Ya.